Perkenalkan, nama saya Nautia Zahra dengan ujung NIM 042 dari kelompok 1 kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan reaksi umum fotosintesis. Baik, di sini fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi organisme tumbuhan, termasuk proses biokimia kompleks yang berlangsung di dalamnya. Salah satu proses biokimia yang sangat penting dalam fisiologi tumbuhan adalah fotosintesis. Fotosintesis sendiri tidak hanya menyediakan energi bagi tumbuhan itu sendiri, namun juga berfungsi sebagai sumber utama oksigen untuk kehidupan di bumi. Jika kita membahas mengenai materi ini, banyak bermunculan pertanyaan menarik. Di antaranya, bagaimana sih tumbuhan beradaptasi dengan perubahan ketersediaan air? Bagaimana sih tumbuhan bisa beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan? Dan bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan perubahan intensitas cahaya? Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami cara tumbuhan mengatur keseimbangan konsentrasi air dan ion dalam tubuhnya yang biasa kita sebut dengan osmoregulasi, serta peran fotosintesis dalam menjaga keseimbangan homeostasis di lingkungan yang dinamis. Oke, proses biokimia yang terdapat pada fisiologi hewan itu ada 4. Yang pertama fotosintesis, yang kedua respirasi, yang ketiga transpirasi, yang keempat adalah absorpsi. Fotosintesis sendiri merupakan proses biokimia yang berkaitan dengan konversi lahan organik dari bahan organik melalui energi yang berasal dari sinar matahari. Proses fotosintesis dapat menghasilkan bahan organik yang menjadi sumber nutrisi bagi organisme untuk hidup. Bahan organik dalam proses tersebut yaitu gula. Yang kedua, respirasi. Respirasi sendiri merupakan rangkaian reaksi kimia yang memungkinkan semua makhluk hidup mensintesis energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dalam respirasi terjadi penghirupan oksigen dan hembusan gas karbon dioksida. Ketika suatu entitas memperoleh energi melalui oksidasi nutrisi dan dengan demikian melepaskan zat sisa. Ini disebut dengan sebagai proses metabolisme. Nah, transpirasi sendiri merupakan proses tanaman mengambil air dari tanah dan mengeluarkannya ke atmosfer. Sedangkan absorpsi merupakan proses di mana tumbuhan mengambil air, mineral, dan nutrisi dari lingkungannya, terutama dari tanah melalui akar. Nah, kalau absorpsi sendiri, proses biokimianya ada difusi, osmosis, dan transfer aktif. Mari kita berbicara mengenai aspek ilmiah, praktis, dan sosial ekonomi. Pada aspek ilmiah, fisiologi tumbuhan menjadi cabang ilmu yang mempelajari fungsi dan proses kehidupan pada tumbuhan, seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan pertumbuhan. Beberapa aspek ilmiah yang terkait yaitu pada fotosintesis, proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia yang esensial bagi kelangsungan hidup tumbuhan dan makhluk hidup lain. Yang kedua ada transportasi air dan nutrisi, di mana air dan mineral dari tanah diserap oleh akar dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui silam. Dan yang terakhir itu hormon tumbuhan. Pengaruh hormon seperti auksin, giberelin, dan sitokinin terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua ada aspek praktis.
Dalam kehidupan sehari-hari dan industri, pengetahuan fisiologi tumbuhan sangat penting. Nah, berikut beberapa penerapan dalam aspek praktis. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada teknologi seperti precision farming, yang dimana memanfaatkan fisiologi tumbuhan untuk optimasi penyiraman pemupukan. Dan yang ketiga ada rekayasa genetika. Manipulasi genetik tumbuhan agar lebih tahan terhadap penyakit, kekeringan, atau faktor lingkungan lainnya dan merupakan penerapan fisiologi di bidang bioteknologi. Dan aspek terakhir yaitu aspek sosial ekonomi. Fisiologi tumbuhan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang pertama dalam pertanian dan ketahanan pangan. Pemahaman fisiologi tumbuhan berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan global terutama dengan tantangan perubahan iklim. Yang kedua ada sumber bahan baku industri. Bahan industri misalnya makanan, obat-obatan kosmetik menggunakan bahan dari tumbuhan yang bergantung pada kesehatan fisiologis mereka. Nah, yang terakhir yaitu penyediaan lapangan kerja. Agrikultur, hortikultura, dan kehutanan yang bergantung pada fisiologi tumbuhan menyediakan pekerjaan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mari kita masuk ke dalam fotosintesis. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal, fotosintesis adalah proses biokimia di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air H2O menjadi glukosa C6H12O6 dan oksigen O2 menggunakan energi dari cahaya matahari. Nah, proses ini adalah dasar bagi hampir semua kehidupan di bumi karena menyediakan sumber energi utama bagi organisme autotrofik serta oksigen yang diperlukan untuk respirasi oleh organisme heterotrofik. Fotosintesis mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Air dipecah menjadi oksigen O2 dan dilepaskan ke atmosfer, sementara energi cahaya diubah menjadi ATP dan NADPH untuk menghasilkan glukosa berupa sumber energi bagi tumbuhan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Faktor pertama yaitu cahaya atau intensitas cahaya. Nah, cahaya sendiri merupakan faktor utama dalam fotosintesis. Meningkatnya intensitas cahaya akan meningkatkan laju fotosintesis hingga titik tertentu. Setelah mencapai batas tertentu atau titik jenuh cahaya, peningkatan intensitas cahaya tidak lagi meningkatkan laju fotosintesis. Faktor kedua yaitu konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida adalah bahan baku utama dalam fotosintesis selain cahaya. Nah, semakin tinggi konsentrasi CO2 di udara, maka semakin cepat laju fotosintesis. Namun, hanya sampai batas tertentu sebelum faktor lain menjadi pembatas. Faktor yang ketiga yaitu suhu enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis bekerja optimal pada suhu tertentu. Nah, jika suhu terlalu rendah, enzim akan bekerja lebih lambat. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim dan memperlambat fotosintesis. Kisaran suhu optimal pada fotosintesis pada sebagian besar tanaman adalah kisaran 25-35 derajat Celcius. Faktor keempat yaitu ketersediaan air, yang mana air diperlukan sebagai bahan baku dalam fotosintesis dan juga untuk menjaga tekanan telur pada sel-sel tanaman. Kekurangan air akan menyebabkan stomata menutup untuk mengurangi penguapan, yang juga akan mengurangi masuknya CO2 sehingga menghambat fotosintesis. Faktor yang kelima yaitu klorofil. Klorofil sendiri merupakan pigmen yang menangkap energi cahaya untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, klorofil sendiri mempunyai kekurangan, misalnya
Defisiensi nutrisi seperti magnesium atau nitrogen akan mengurangi kemampuan tanaman untuk menangkap cahaya, yang mana hal ini dapat mengurangi laju fotosintesis. Faktor yang keenam yaitu ketersediaan nutrisi. Beberapa nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan magnesium sangat penting untuk sintesis klorofil dan juga enzim fotosintesis. Tanaman yang kekurangan nutrisi akan mengalami penurunan laju fotosintesis. Faktor ketujuh yaitu spektrum cahaya. Jenis cahaya yang ingin digunakan juga mempengaruhi fotosintesis loh. Cahaya biru dan merah adalah spektrum yang paling efektif dalam proses fotosintesis. Sementara cahaya hijau kurang efektif karena sebagian besar dipantulkan oleh daun. Nah, faktor terakhir yaitu kadar oksigen. Yang mana kalau oksigen dalam jumlah yang terlalu tinggi bisa menghambat proses fotosintesis, khususnya dalam jalur fotorespirasi yang akan mengakibatkan menguranginya efisiensi fotosintesis. Nah, setiap faktor ini akan berinteraksi satu sama lain dan perubahan salah satu faktor bisa mempengaruhi efektivitas fotosintesis secara keseluruhan. Hmm. Fase fotosintesis sendiri ada dua macam, yaitu reaksi terang yang memerlukan cahaya matahari dan terjadi di membran tilakoid pada kloroplas. Dan yang kedua adalah reaksi gelap yang mana terjadi di stroma kloroplas dan membutuhkan ATP serta NADPH dan reaksi terang serta karbon dioksida atau CO2 dari udara. Masing-masing proses dari reaksi ini bisa dibaca dari PPT. Organel pada fotosintesis sendiri ada salah satunya kloroplas. Kloroplas sendiri merupakan organel sel yang ditemukan pada tumbuhan dan alga, yang mana organel ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas mengandung pigmen hijau yang disebut sebagai klorofil, yang memungkinkan tumbuhan menyerap energi dari cahaya matahari. Kloroplas sendiri mempunyai ciri-ciri berwarna hijau, berbentuk bulat atau lonjong, memiliki diameter 5-7 mikrometer dan tebal sekitar 1-2 mikrometer. Dan yang terakhir, terletak di dalam sel tumbuhan, terutama di jaringan mesofil daun. Nah, kloroplas sendiri mempunyai struktur umum yaitu diantaranya membran luar. Membran yang mengelilingi kloroplas dan pas bersifat permeable. Membran dalamnya atau membran kedua yang membungkus stroma. Stroma atau cairan di dalam kloroplas yang mengandung enzim untuk reaksi fotosintesis yang tidak bergantung pada cahaya. Ada tilakoid, ada grana, dan labella. Kloroplas sendiri mempunyai peran sebagai pemegang peran utama dalam fotosintesis, di mana dalam kloroplas proses di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Nah, proses ini terdiri dari dua tahapan. Oke. Jadi kita udah bahas masalah kloroplas, dan sekarang kita bahas masalah klorofil. Klorofil sendiri merupakan pigmen hijau yang terdapat pada kloroplas, organel sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, klorofil sendiri berperan penting dalam menyerap energi cahaya matahari, yang kemudian diubah menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Peran klorofil sendiri sebagai penyerapan cahaya, transfer energi, dan juga sebagai sintesis glukosa. Nah, klorofil sendiri mempunyai 4 jenis. Yang pertama ada klorofil A, klorofil B,
klorofil C, dan klorofil G. Hmm, Pigmen klorofil berperan dalam fotosintesis tumbuhan dengan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Sifat fisik klorofil ialah menerima dan atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Klorofil dapat menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai dengan 700 nm. Oke, apa sih pentingnya fotosintesis? Yang pertama, fotosintesis dapat menghasilkan makanan. Fotosintesis memungkinkan tumbuhan membuat makanan sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, kedua, fotosintesis menghasilkan oksigen. Fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan, yang mana oksigen ini dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Yang ketiga, fotosintesis menyerap karbon dioksida. Hal ini membantu mengurangi efek gas rumah kaca dan menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Yang keempat sebagai sumber karbon, dan yang kelima sebagai pembantu evolusi kehidupan. Yang mana maksudnya adalah meningkatkan oksigen atmosfer yang dihasilkan fotosintesis memainkan peran utama dalam membentuk evolusi kehidupan di bumi. Oke, jadi dapat disimpulkan jika fisiologi tumbuhan mempelajari interaksi tumbuhan dengan lingkungan dalam proses biokimia yang terjadi di dalamnya, dengan fotosintesis sebagai peran utama. Nah, fotosintesis mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen, yang mana dirumuskan sebagai 6CO2 plus 6H2O plus cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. Proses ini melibatkan beberapa fase, termasuk penyerapan cahaya dan sintesis glukosa yang berlangsung di kloroplas. Kloroplas sendiri memiliki struktur khas dengan tilakoid yang berperan dalam penyerapan cahaya. Sedangkan klorofil menyerap panjang gelombang 400 sampai dengan 700 nanometer untuk menghasilkan energi. Faktor-faktor seperti suhu dan kelembapan mempengaruhi fotosintesis yang sangat penting sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan dasar rantai makanan di ekosistem. Dengan demikian, fisiologi tumbuhan dan fotosintesis memainkan peran krusial dalam keseimbangan ekosistem. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.